pagi. Kami masih bersiaran dari Bali untuk mengupdate kepada Anda informasi terkini soal persiapan dan juga kesiapan KTT G20 dari Bali. Nah, saat ini, hari ini lokasi kami bersiaran langsung ada di Bali International Convention Center atau BICC. Nantinya tempat ini akan jadi media center. Nah, media center ini nanti teman-teman media baik dari Indonesia maupun dari mancanegara akan bekerja di sini, meliput, membuat berita dan mengirim ke media masing-masing. Saat ini persiapan masih dilakukan. Jadi di beberapa lokasi masih ada pemasangan stiker, kursi meja untuk teman-teman media nanti bekerja. Masih bisa keluar masuk juga orang yang belum bisa mendapatkan ID. Tapi nanti saudara, per besok tanggal 12 November harus ada ID ini untuk bisa masuk ke sini karena sudah mulai diperketat, sudah mulai clear area juga karena akan semakin dekat waktu untuk menjelangnya KTT G20. Kalau sudah atau data yang masuk ke Kementerian Kominfo, ada ribuan media baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara yang sudah terdaftar dan mendapatkan letter of accreditation. Ini adalah akreditasi, surat akreditasi resmi, nantinya media resmi yang hanya bisa meliput segala kegiatan dari G20. Tidak hanya ribuan media sebenarnya, tapi juga ada ribuan delegasi yang masuk ke sini nantinya untuk ke Bali untuk mengikuti G20. Harapannya saudara, ini nanti akan bisa mengungkit wisata Bali. Kami akan berikan kepada Anda perbincangan dari jurnalis Kompas TV Babang Calitus bersama Gubernur Bali Wayan Koster yang sudah kami rekam sebelumnya. Saya sudah bersama dengan Bapak Gubernur Provinsi Bali, Bapak Wayan Koster. Om Swastiastu Pak Gubernur. Sehat selalu nggih Pak nggih? Sehat. Rahayu lah pokoknya, luar biasa. Terima kasih Pak Gub atas kesibukannya meluangkan waktu bersama Kompas TV pada kesempatan kali ini. Pak Gub, kita ketahui Provinsi Bali kembali dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah perhelatan presidensi G20. Nah Pak Gub, kita ingin mengetahui sejauh ini bagaimana persiapan pemerintah Provinsi Bali untuk event besar G20 ini, Pak. Terima kasih Mas Bambang. Sebelum saya merespon soal kesiapan Provinsi Bali, saya ingin menyampaikan dulu mengenai penyelenggaraan presidensi G20. Ya. Tentu saja penyelenggaraan presidensi G20 yang dilaksanakan di Indonesia, pemimpin negara yang tergabung dalam G20 memberikan kehormatan dan kepercayaan kepada Indonesia. Menurut saya ini adalah suatu peristiwa yang sangat langka dan sangat jarang terjadi. Jadi karena itu ini adalah suatu penghargaan yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Sepantasnya, sepatutnya kita bangsa Indonesia itu merespons secara positif dan memberikan dukungan sepenuhnya agar kepercayaan, kehormatan yang diberikan kepada Indonesia dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini betul-betul kita dapat berikan dukungan sepenuhnya. Kalau dari sisi kesiapan fasilitas untuk pertemuannya, tentu saja Bali sudah sangat siap. Sudah sangat siap. Sangat siap dari segi fasilitas pertemuan karena memang Bali sudah dalam beberapa kali menjadi tempat penyelenggaraan pertemuan internasional. Jadi layanan terhadap penyelenggaraan acara secara keseluruhan, pertemuan besar, pertemuan kecil, itu sudah didukung dengan fasilitas yang sangat memadai berkelas internasional. Jadi dari sisi itu tidak ada yang perlu diragukan karena memang Bali sudah memiliki pengalaman dan sejauh ini yang saya ikuti sejumlah pertemuan internasional yang diselenggarakan di Bali terkait dengan fasilitas tempat pertemuan
itu belum pernah ada komplain. Selalu yang Astungkar, saya dapat itu kesannya positif. Positif. Nah, Pak Gub, kalau kita bergeser, apa arti penting atau ada dampak apa ya G20 nih terhadap perekonomian Bali tentunya, Pak? Ini kan perhelatan sangat luar biasa, tentunya momen ini sangat-sangat dimanfaatkan oleh Provinsi Bali. Bagaimana, Pak Gub? Nomor satu yang didapat Bali itu adalah Bali itu mendapat kepercayaan. Suatu kehormatan, suatu penghargaan. Ini yang luar biasa. Sejumlah rangkaian pertemuan yang diselenggarakan di Bali dalam rangkaian G20 ini mulai awal tahun, bukan awal tahun, Desember 2021. Itu sudah mendatangkan banyak delegasi para peserta G20. Bahkan didukung juga dengan pertemuan-pertemuan tingkat menteri dalam rangkaian G20 juga di Bali. Betul. Ini kan silih berganti terus ya, Pak Basri ya? Hampir sekarang apalagi hampir setiap hari. Iya, betul. Jadi ini betul-betul menjadi upaya percepatan pemulihan pariwisata Bali, bangkitnya pariwisata Bali. Dalam jangka pendek ekonomi Bali harus diselamatkan dari pulihnya pariwisata dan bangkitnya pariwisata. Dan ini sudah dirasakan oleh kawan-kawan? Sudah sangat dirasakan. Sekarang saya perlu menyampaikan bahwa karena penanganan pandemi COVID-19 di Bali sudah berjalan dengan sangat baik, kondusif, vaksinasi pertama sudah mencapai 108%, vaksinasi kedua sudah mencapai 98%, vaksinasi ketiga booster sudah lebih dari 82%, tertinggi dan tercepat di Indonesia vaksinasi ini boosternya. Nah, sehingga ini menjadi satu kepercayaan juga bagi masyarakat internasional untuk berkunjung ke Bali. Wisatawan itu sudah mulai pulih, apalagi bagi negara-negara yang tergabung dalam G20 yang hadir dalam acara pertemuan di Bali. Itu sudah betul-betul merasa sangat nyaman. Sehingga sekarang tingkat hunian hotel sudah mencapai range-nya itu, saya mendapat laporan dari 65% sampai ke 85%. Itu artinya sudah situasinya seperti normal sebelum pandemi COVID-19. Baik. Ya. Kalau terkait dengan misalnya dengan industri mikro UMKM ini ada dampaknya juga, Pak Gubernur? Pariwisata dan IKM UMKM koperasi kaitannya dengan produk-produk masyarakat, terutama wisatawan domestik, itu berkaitan langsung. Otomatis ya? Otomatis. Jadi kalau wisatawan yang berkunjung ke Bali itu banyak, wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, pasti hotel penuh. Kemudian restorannya ramai, tempat kunjungan wisatawan juga ramai, kemudian juga oleh-oleh juga mulai laku. Cenderamata juga laku. Cenderamata, produk kerajinan rakyat itu mulai laku. Nah, kita lanjut Pak Gubernur. Kemudian setelah presidensi G20, Astungkar mudah-mudahan sukses. Everybody happy kalau bahasa kita. Membawa kesan citra yang luar biasa. Pemerintah Indonesia terlebih dibawa ke 20 negara yang hadir itu, Pak. Nah, kemudian harapan apa yang keberlanjutan kemudian ke depan yang bisa diambil oleh pemerintah Provinsi Bali untuk mengembangkan ini menuju Bali yang sangat bangkit, kalau yang Pak Gubernur selalu ayo Bali sekarang sudah bangkit, Bali ke depan. Bagaimana Pak Gubernur? Pertama, tugas utama saya sebagai gubernur bersama masyarakat Bali dan juga pemerintah daerah Provinsi Kabupaten Kota Sebali itu adalah mendukung agar rangkaian penyelenggaraan pertemuan presidensi G20 ini berjalan dengan nyaman, aman, damai, dan sukses serta lancar. Kemudian tanggal 26 Oktober yang lalu dilakukan doa bersama lintas agama secara serentak di seluruh Bali, melibatkan 1.493 desa adat sebali pada waktu, hari, dan jam yang sama. Melibatkan para pemangku pura, kahyangan desa, kahyangan tiga, pura kahyangan jagat, itu berdoa semua, termasuk juga diikuti secara serentak bersamaan oleh pemimpin semua majelis umat beragama yang dipusatkan di Peninsula ITDC Nusa Dua 26 yang lalu. Nah, ini semua merupakan rangkaian upaya untuk menyukseskan presidensi G20. Semua ini
tiga ini yang menjadi unsur utama, yaitu budaya, kemudian ekosistem alam, dan yang ketiga adalah energi bersih, termasuk pertanian organik, itu tidak saja berfungsi untuk kepentingan internal sektor itu sendiri, tapi secara total ini mengangkat Bali naik kelas. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur atas Terima kasih, waktunya. Mas Bambang. Salam sukses selalu, salam sehat Pak Gubernur ya. Salam sehat, terima kasih. Baik. Rahayu. Nah, saudara, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Wayan Koster selaku Gubernur Provinsi Bali.